Ya, ini adalah pengawal kali ini karena kebetulan mereka sedang liburan. Ini Mas Eki kuliahnya di London, lagi pulang liburan. Kalau di Eca kuliahnya di Bekasi, dia kan ngekos juga di sana. Nah, mumpung lagi pada libur, aku mau quality time gitu bersama anak-anak. Biasanya kalau ke dokter sendiri, kali ini minta dikawal, minta dikawal. Kenapa? Karena waktunya kan terbatas ya. Mereka libur kan cuma beberapa hari. Terus kadang-kadang udah janjian sama temennya seharian pergi, pulangnya baru malam gitu. Nah kalau perginya bareng mamanya kan di mobil pun kita bisa ngobrol gitu. Seperti tadi dalam perjalanan, Deki yang nyetir, Deja di depan, aku di belakang. Kita ngobrol apapun bisa kita jadikan untuk bahan diskusi seperti itu. Berarti mungkin kehadiran Mas Reki ini jauh-jauh dari London. Udah berapa lama sih dia di sana? 2 tahun lebih ya? Iya 2 tahun. Sebenarnya kalau dipikir-pikir belum 3 tahun sih. Hampir ya, 2 tahun lah. 2 tahun lah. Sebentar, hampir 2 tahun apa hampir 3 tahun? Hampir 2 tahun. Januari nanti 2 tahun. Berarti baru kali ini pulang, Mas? Enggak sih. Udah berapa kali? Seperti yang aku bilang tadi, karena aku cinta banget sama Indonesia dan mungkin semua mahasiswa Indonesia yang keluar negeri juga punya perasaan yang sama diriku. Jadi aku di luar tuh kerja part time untuk selain kuliah. Iya, untuk memfasilitasi nanti aku mau pulang ke Indonesia bagaimana, dan karena aku kalau pulang ke Indonesia pun seringnya tuh aku ini buka jasa titip gitu. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang ada di Inggris atau orang-orang Indonesia yang ingin mengirim barang ke Inggris itu mereka bayar seharga berapa per kilogram untuk dikirim gitu. Jadi itu sebagai bisnis sampingan, sehingga untuk tiket nggak perlu minta ke maminya gitu loh. Aku bilang Reki di sana tuh berjuang, ingat ya fokusnya tuh jihad mencari ilmu. Jadi kalau misalkan pengen kerja ya jangan sampai mengganggu kuliah gitu. Nah selama kerja nggak mengganggu kuliah dan penghasilannya Reki bisa tabung ya silakan aja. Tapi ternyata nabungnya itu untuk kepentingan beli tiket gitu loh. Jadi ya benar-benar nabung dong. Harus ada tabungan loh nak. Habis ini harus niat nih. Oleh karena itu kita buka just tip juga untuk bisnisnya, untuk memfasilitasi pulang supaya juga gitu, supaya kita kuat gitu dari bantuan gitu. Tiket bolak-balik nggak minta lagi? Ya, alhamdulillah. Berarti mungkin pertama kali memutuskan untuk Reki sendiri, Reki pindah ke kuliah di London, berat nggak sih? Apa keinginannya Mas sendiri? Jadi memang aku punya komitmen ke diriku sendiri ya, bahwa aku bekerja untuk anak-anak. Jadi kalau aku punya uang, aku tuh suka nabung ya. Aku pasti akan mengutamakan anak-anak dulu gitu dibanding kepentingan aku. Makanya kalau ada artis-artis lain yang suka barang branded, aku nggak punya barang branded satupun ya. Karena aku nggak hobi juga gitu, bukan karena aku berkorban demi anak. Ya semua orang tua pasti kan melakukan hal yang sama ya, berkorban demi anak. Tapi aku tidak menganggap itu sebuah beban gitu, enggak gitu. Nah makanya aku bilang sama Reki, oke, Reki, Kesha, anak-anak harus fokus belajar. Sementara Mama fokus nyari uang. Kita bagi tugas. Kalian boleh pilih mau kuliah di mana. Mami bagian mencarikan biayanya untuk pendidikan. Karena bagi aku pendidikan anak itu adalah sebuah investasi gitu bagi orang tua. Tapi harus bertanggung jawab gitu. Contoh, Reki memutuskan untuk ke London itu kan pilihan dia sendiri. Oke, Reki memilih kuliah di London dengan catatan Reki udah usaha sendiri, berjuang untuk pendaftaran dan lain-lain. Kampusnya juga dia yang memilih sendiri dan bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab ya, aku kan nggak pernah keluar negeri, boro-boro ke London gitu ya. Ke Eropa, negara manapun aku juga belum pernah gitu. Terus Reki urus sendiri segala persyaratannya. Reki berangkat sendiri. Jadi aku sampai detik ini belum pernah ke sana. Mudah-mudahan nanti pas ini ya, pas wisuda ya. Ke sana. Nah, kalau pas anak jauh nih Mbak, khawatir ya. Kan apalagi kan Reki juga kan lagi masa-masa remaja nih. Iya, waktu ke sana umurnya masih 17 tahun. Di sana kan batas dewasa itu 18. Jadi di bawah 18 masih belum bebas keluar rumah gitu, masih ada jam malam. Kalau di atas jam 9 malam masih keluyuran bisa ditangkap gitu loh. Makanya dia harus benar-benar ngikutin di mana bumi dipijak itulah langit dijunjung asal gitu. Kan ketahuan. Loh. Khawatir nggak sih Mbak, kan dia jauh nih lagi masa remaja gitu. Ya, aku sih lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah ya. Kalau khawatir pasti ada. Tapi apakah khawatir itu harus menghalangi cita-cita anakku? Kan enggak dong. Anakku punya cita-cita yang aku harus support sebagai orang tua. Ya tentunya dengan
disertai doa restu gitu, memohon terus sama Allah supaya Allah memberi perlindungan, menjaga, menyelamatkan dan memberkahi setiap langkahan aku di sana. Ya pokoknya doa-doa terus aja sepanjang sholat, habis sholat selalu mendoakan untuk masing-masing ya Reki ya Kesya gitu. Iya, jauh dari anak dua-duanya nih Mbak, gimana sih cara mengobati kangennya kalau lagi kangen sama mereka selain video call ya? Atau ada pesan-pesan nggak sih biasanya Mbak Ratna sendiri sampaikan ke mereka berdua? Aku selalu dari kecil yang mendidik mereka bahwa hiduplah dalam realita gitu. That's life. Kehidupan itu tidak selalu sempurna, tidak selalu kita harus bersama-sama terus. Kalau kita harus punya tugas untuk bekerja, untuk menempuh pendidikan dan harus terpisah ya, jalani, nikmati, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan situasi dan libatkan Allah dalam setiap langkahmu. Gitu aja pesannya. Jadi kalau kangen ya kangen, nggak mungkin nggak kangen dong. Ya kita harus puas dengan video call, dengan kadang-kadang Dek Eca, aduh video call lagi katanya, Dek jangan aduh Dek, ketika di video call mami itu jawabnya wow gitu loh Dek. Gitu. Jadi kadang masih di kelas, mami lagi di kelas kedengaran suara dosennya lagi jelasin, oke lanjut ya, semangat ya gitu. Paling kita menyemangati aja gitu. Mungkin lebih ke gimana sih ngelihat Mas Reki sendiri sekarang, dia udah membuktikan lah selama 2 tahun akhirnya bisa pulang ke Indonesia pakai uang dari hasil dia sendiri Mbak, ada kebanggaan tersendiri? Ya alhamdulillah ya, kali ini Reki izin gitu mau pulang. Nah yang sebelum-sebelumnya itu nggak izin, pengennya memberi surprise. Karena aku sudah pernah menyampaikan kepada Reki kalau jangan pulang sebelum berhasil gitu. Ternyata itu berpengaruh kepada langkah Reki di sana. Makanya sekarang aku bilang kalau mau pulang harus minta izin supaya aku mendoakan gitu loh. Waktu yang sebelumnya tuh sempat tiketnya hangus loh. Ternyata itu karena tidak ada doa restu orang tua gitu. Itu masalah sepele tapi itu penting gitu, benar-benar penting gitu. Nah makanya sekarang alhamdulillah semuanya diberi kelancaran karena sepanjang perjalanan pun mami doain ya, meski mau naik pesawat ini, mami doain ya, ini lagi transit gitu. Jadi supaya diiringin gitu. Udah nggak usah surprise lagi deh, aku bilang gitu. Biarpun jauh berarti tetap dekat ya sama anak-anak ya, biarpun mereka kan udah beranjak dewasa Mbak. Ya alhamdulillah aku sama anak kalau dibanding orang tua yang lain dengan anak yang seusia mereka, aku termasuk yang dekat dengan mereka. Karena aku memposisikan diri sebagai teman gitu. Jadi mereka supaya nyaman dengan aku, supaya curhatnya nggak perlu ke tempat lain gitu. Ya resikonya kita harus kadang-kadang sabar-sabar gitu mendengar cerita-cerita yang pahit gitu loh. Karena kan kalau kita bilang suruh jujur, ternyata pas mendengar yang pahit kitanya marah atau apa, mereka jadinya lah kan kalau jujur malah bikin mami sedih, bikin mami marah. Udahlah aku nggak mau jujur, kan nggak mau juga aku seperti itu gitu loh. Ada pesan mungkin buat mereka berdua, buat adik sama buat kakak? Pesannya kakak dan adik harus selalu rukun, saling menyayangi, saling menguatkan, saling mensupport. Karena ketika suatu saat orang tua sudah tidak ada ya, kalianlah yang akan menjadi kekuatan bagi satu sama lain seperti itu. Jaga kepercayaan orang tua, jaga pergaulan. Kalian di sana tidak hanya menempuh pendidikan akademis, tapi juga harus mencari ilmu kehidupan. Bagaimana cara menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, kan jauh dari orang tua. Mesti tahu gitu harus bagaimana gitu. Ya kuncinya sih dari kecil sudah aku tanamkan sih. Kalian harus memiliki 3 kata ajaib yang akan menyelamatkan kalian dalam situasi apapun. Apa aja 3 kata ajaib itu? Maaf. 1, Nah yang kedua mami menjawab maaf, terima kasih dan tolong. Jadi itu kita harus rendah hati gitu, meminta maaf ketika melakukan sesuatu yang merugikan orang lain walaupun kita tidak sengaja. Terima kasih untuk segala suatu kebaikan yang orang lain lakukan buat kita, dan harus mengucapkan kata tolong ketika meminta orang lain membantu kita.